Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap baik ya? Alhamdulillah. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kali ini kita masih bisa bersua kembali ya. Bersua, bukan kembali, bersua meskipun secara daring. Oke. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, adik-adik semuanya. Ya, untuk selanjutnya saya ucapkan selamat untuk kalian semua ya. Kalian sekarang sudah akan resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Meneng. Masih akan ya, tapi belum. Tapi kita tetap ucapkan selamat, kalian sudah berhasil melampaui seleksinya sehingga kalian bisa ada di sini. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang ya, selamat datang di SMP Negeri 1 Meneng. Oke, untuk kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut, langkah lebih baiknya kalau kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Amin. Alamat saya di Pilang Payung, Desa Geneng. Ini profil saya, di sini ada. Ya, nanti ada juga gambarnya, insya Allah ya. Terus selamat datang di SMP Negeri 1 Geneng, terutama di kegiatan pramuka. Maka karena kita ini di kegiatan pramuka, alangkah lebih afdalnya, maka salam pramuka. Oke ya. Oke, adik-adik semuanya, insya Allah masih ingat ya dengan kegiatan pramuka, masih hafal juga, sudah hafal, sudah tidak asing dengan kata pramuka. Ya, pramuka. Pramuka di SD juga ada, di SMP juga ada. Praja Muda K. Kali ini saya diberikan amanah untuk menjelaskan tentang kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Geneng dan pendidikan karakter. Kali ini kita akan membahas 3 materi. Materi pertama yaitu mengapa sih kita harus ikut pramuka. Yang kedua adalah kegiatan dan program kerja pramuka. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter dan kegiatan pramuka. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut saja. Oke? Yang pertama, kenapa sih kita harus ikut pramuka? Coba. Materi MPLS-nya adalah pramuka. Karena apa? Karena ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstra wajib yang ada di SMP Negeri 1 Geneng. Artinya wajib harus diikuti seluruhnya. Kenapa harus diikuti seluruhnya? Karena hal ini sesuai dengan salah satu syarat kenaikan kelas kalian. Coba mendasar dari buku kurikulum 13 SMP Negeri 1 Geneng tahun 2021, kalian atau setiap anak harus memiliki nilai pramuka B minimal agar bisa naik kelas. Sebagai gambaran saja, ini saya sedikit cuplikan syarat-syarat agar kalian bisa naik kelas. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kalian harus ikuti semua program pembelajaran di SMP ini. Jadi yang kedua, mendapat nilai sikap minimal baik. Nilai sikapnya, sikap sosial, spiritual harus baik. Yang ketiga, tidak mendapat lebih dari 2 mapel yang nilainya di bawah KKM. Yang keempat adalah nilai ekstrakurikuler pramuka mendapatkan nilai B. B ya. Jadi nilai ekstrakurikulernya pramukanya harus dapat B agar kalian bisa naik kelas. Ada yang kelima, presentasi kehadiran 90%, dan yang keenam adalah memiliki nilai minimal baik aspek kepribadian. Ingat, kalau ini ada 6 ini, salah satu kalian tidak memenuhi, maka otomatis kalian tidak naik kelas. 1, 2, 3, 5, dan 6 kalian sudah memenuhi. Tetapi ekstra pramuka dapat C, otomatis kalian tidak akan naik kelas. Oleh karena itu, ekstra ini wajib kalian ikuti. Oke? Jadi secara mendasar ada dasarnya, yaitu buku kurikulum 13 SMP Negeri 1 Geneng. Jadi kalian harus ikuti ini ya. Gimana? Paham ya? Jadi kalau tidak ikut, konsekuensinya
nah, kalian tidak dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai, konsekuensinya atau nilainya C, atau nanti tidak naik kelas. Oke, untuk selanjutnya, hubungan kegiatan pramuka dengan pendidikan karakter. Apa sih hubungannya? Kenapa sih kita harus ikut? Nah, ini. Ternyata kegiatan pramuka ini merupakan salah satu wadah dan kesempatan dalam kita memupuk atau membentuk diri menjadi orang atau insan yang berkarakter. Ingat, di kurikulum 13 ini karakter adalah fondasi besar dari kebangkitan suatu bangsa. Sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang penduduknya, warganya berkarakter. Otomatis masuk di sini adalah berkarakter yang baik, ya. Kegiatan pramuka ini sebagai salah satu kegiatan, salah satu wadah, satu kesempatan agar kita bisa memupuk diri kita masing-masing agar menjadi insan yang berkarakter. Ingat, kita ini akan jadi orang baik. Tujuan hidup kita salah satunya adalah menjadi insan yang berguna, bermanfaat, bermartabat bagi agama, nusa, bangsa, keluarga, dan diri kita. Ya, ini adalah karakter yang harus kita bentuk. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam membentuk ini. Salah satunya adalah dengan kegiatan atau berkegiatan kepramukaan. Tuh. Kenapa kok harus di pramuka? Ingat, pramuka bukan satu-satunya, tapi hanya salah satu. Bisa di yang lainnya. Tetapi pramuka adalah salah satu organisasi yang bisa untuk memupuk rasa ini atau menempa diri kita agar bisa menjadi insan yang mulia. Oke. Maka pertanyaan selanjutnya, kenapa sih saya masih ragu? Oke. Karena apa? Karena 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter ini tertuang dalam dasar dharma pramuka. 5 nilai dasar utamanya adalah 1. Religiusitas. Nilai-nilai agama yang ada pada diri. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong, dan kelima, integritas. Ini semuanya tertuang dalam apa? Dalam dasar dharma pramuka. Dasar itu 10, dharma itu adalah bakti atau janji bakti kita yang harus kita lakukan, kita pegang teguh sebagai seorang pramuka. Apa? Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah dasarnya, yaitu religiusitas, sama. Jadi bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk nanti di SMP Negeri 1 Ngeneng kegiatan-kegiatannya insya Allah akan kita sandingkan, akan kita pondasikan, akan kita dasarkan pada kegiatan religiusitas. Jadi kegiatan agama harus senantiasa dijunjung tinggi dalam semua kegiatan-kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Ngeneng. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ini adalah nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai nasionalisme, juga sebenarnya juga masuk integritas. Tapi tentunya semuanya masuk di religiusitas. Karena di dalam kehidupan beragama semuanya diatur. Jadi agar kita bisa menjadi insan yang mulia, pastinya adalah insan yang memiliki dasar agama yang baik. Ya. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja. Disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Coba, ini semuanya masuk dalam nilai religiusitas, masuk sebagai dasarnya. Nasionalisme masuk, ya, untuk membantu bermusyawarah. Kemandirian, nah, ini kemandirian, rela, rajin, terampil, mandiri. Ini sifat-sifat mandiri kita harus seperti itu. Integritas sangat ditonjolkan di sini. Jadi kita sebagai insan yang berkarakter, kita harus memiliki rasa patuh dan patriot yang sopan, rela menolong dan tambah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia harus. Ini integritas kita. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini semuanya masuk di nilai-nilai ini. Oleh karena itu sangat erat hubungannya antara seorang pramuka dengan seorang yang memiliki karakter yang mulia. Ingat, pramuka menjadi salah satu wadah agar kita bisa menempa diri kita menjadi insan yang mulia, yang berguna bagi bangsa, bagi agama, nusa, bangsa, masyarakat, keluarga, dan diri kita. Maka kita harus
azamkan pada diri kita untuk menjadi orang yang bermanfaat itu, orang menjadi insan yang mulia, insan yang berkarakter tersebut. Oke, ini adalah gambaran awal, gambaran umum. Saya tidak akan bahas lama-lama. Nanti kita bisa sambung di kesempatan waktu yang lainnya. Ya, paham ya? Selanjutnya, ini adalah kegiatan-kegiatan pramuka. Kegiatan pramukanya bisa sekilas saja ya. Nanti akan ada video pramuka tersendiri, bisa kalian simak. Ini kegiatan sholat, ngaji. Ini dalam kegiatan pramuka Sepensa ini sangat senantiasa menempel ya di semua kegiatannya. Ada bersih-bersih. Terus ada ini kegiatan bersih-bersih sungai. Sungainya ada di Kedung Putri waktu itu ya. Ini setelah outbound bersih-bersih, terus ada makan-makan, bersih-bersih lagi. Terus ada juga, nah ini ada pembinaan mental, ini ada serah terima jabatan, ini ada bersih-bersih sanggar, ini ada pemantapan mental di lapangan upacara. Loh, kok ini masih kumpul-kumpul? Ya, ini kegiatannya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Ini ada kegiatan tari saman. Dari anak-anak pramuka kemarin sudah bisa melakukan tari saman dan alhamdulillah bisa ditunjukkan, bisa kita tampilkan. Di kejuaraan Jumbara juga kita menggunakan tari saman. Terus ada kegiatan ini adalah pramuka Garuda ya. Itu sekilas nanti bisa dilihat. Ini agar mempercepat waktu. Program kerja kita yang pertama yaitu kegiatan rutin. Kegiatan rutin kita biasanya di hari Sabtu, maka kalian harus ikut di situ. Di situ juga ada absensi. Absensi nanti menggunakan Google Form. Kalian harus ikuti, harus ngisi juga. Ingat, dalam absensi ini kita kasih batasan pada waktu atau hari yang tepat dan jam yang tepat. Jadi kalau di luar itu absensi kalian akan tidak terekam, otomatis kalian tidak dianggap masuk atau kalau artinya bolos ya, tidak ikut kegiatan pramuka. Dan nanti kalau tidak ikut kegiatan pramuka artinya kalian bisa jadi dapat nilai C di Isra Pramuka. Kalau nilainya C otomatis kalian tidak naik. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Media yang kita gunakan nanti adalah kita bisa menggunakan materinya, biasanya ada YouTube, ada Telegram, ada Google Meet, ada Google Form, ada WhatsApp. Nanti kita sesuaikan medianya dengan materi kita. Kalau kita kebutuhannya materi streaming itu YouTube. Kalau kita nanti pengennya Google Meet, ya kita pakai Google Meet. Kalau butuh menghubungkan semuanya pakai Telegram, juga Telegram. Atau yang lain, atau WhatsApp dan sebagainya. Kita nanti tunggu saja nanti. Terus yang selanjutnya tugas-tugas nanti harus disetor, terkumpul sesuai dengan jadwalnya. Karena itu akan direkap setiap akhir semester dan akan dijadikan nilai di raport kalian. Oke, sekilas tentang pramuka seperti ini. Ingat, kita di sini kita niatkan berkegiatan pramuka untuk apa? Untuk menjadi insan yang berkarakter, untuk menjadi siswa yang mulia, yang berkarakter mulia. Jadi kita harus niatkan dalam hati agar kita bisa menjadi insan atau peserta didik, menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi agama, nusa bangsa, masyarakat, keluarga, dan diri kita sendiri. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Ini datangnya dari saya pribadi sebagai seorang yang banyak salah. Kalau ada kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.